Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video istimewa ini. Kita akan memperdalam pemahaman tentang kisah yang menginspirasi dari Nabi Muhammad SAW. Kisah hidup beliau adalah sumber inspirasi dan pedoman bagi jutaan orang di seluruh dunia. Nabi Muhammad lahir sekitar tahun 570 Masehi di Mekah. Beliau adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ayah Muhammad Abdullah adalah putra dari pemimpin konfederasi suku Quraisy, Abdul Muthalib bin Hashim. Abdullah meninggal beberapa bulan sebelum kelahiran Muhammad. Sementara ibunya, Aminah, meninggal dunia ketika beliau berusia 6 tahun, meninggalkan Muhammad sebagai yatim piatu. Beliau dibesarkan di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal dunia, beliau diasuh pamannya Abu Thalib. Kisah Nabi Muhammad dimulai di Mekah, kota yang kala itu diwarnai oleh ketidakadilan dan kebodohan. Beliau lahir dalam lingkungan yang sederhana. Beliau lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Disebut tahun Gajah karena pada saat kelahiran Nabi terjadi peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha menggunakan pasukan bergajah. Peristiwa luar biasa saat kelahiran Nabi Muhammad. Kehadiran sosok yang oleh cendekiawan barat Michael H. Hart diposisikan sebagai orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia menjadi titik balik bagi moral bangsa Arab dan manusia secara keseluruhan. Kelahiran bayi yang kelak akan dilantik menjadi Nabi Agung ini dibarengi dengan sejumlah keistimewaan dan peristiwa menakjubkan. Berikut ini adalah di antaranya. Tanah Makkah yang semula gersang menjadi subur. Tarikh Islam melukiskan bahwa pada tahun 570 Masehi, sebagian besar dataran Makkah sangat kerontang dan tak ditumbuhi oleh tanaman selain pohon kurma. Lalu, menjelang lahirnya Nabi, hujan mulai tercurah lebat bersamaan dengan tanah yang menjadi subur, pepohonan menjadi rimbun, serta berbuah lebat. Singgasana Raja Persia bergoyang. Peristiwa besar lainnya adalah bergoyangnya singgasana Raja Persia Kisra Anusirwan, bahkan 14 balkon istananya ikut runtuh. Air Danau A secara tiba-tiba surut. Selain itu, di tempat lainnya ada sebuah danau yang disebut sebagai Danau A. Danau yang dikultuskan oleh orang-orang Persia itu secara tiba-tiba surut dan menjadi kering. Munculnya burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Abraha kesal dan marah karena semakin banyak orang berbondong-bondong datang ke Ka'bah. Lalu, ia membangun gereja yang megah di Syan'a untuk menyaingi Ka'bah, sehingga orang-orang Arab berpaling dari Ka'bah ke gereja. Alih-alih terwujud, gereja megahnya justru tidak menarik minat para peziarah, dan karenanya ditinggalkan begitu saja. Abraha yang marah lantas bertekad menghancurkan Ka'bah dengan membawa 60.000 pasukan gajah. Misinya tentu gagal. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah burung-burung ababil yang membawa batuan panas untuk meluluhlantahkan pasukan Abraha. Padamnya api sesembahan Majusi. Agama Majusi merupakan salah satu aliran teologis yang sudah ada jauh sebelum kedatangan agama Islam. Pengikut agama ini dikenal sangat menyakralkan salah satu unsur alam, yaitu api. Bagi mereka, api adalah kekuatan yang bisa memberi perlindungan dari segala macam bahaya, serta mampu menganugerahi kesejahteraan bagi umat manusia. Sebab itu mereka meyakini api sebagai Tuhan yang harus disembah. Konon mereka punya api yang tidak pernah padam selama ribuan tahun. Hanya, api ini padam saat Nabi Muhammad lahir. Dalam satu riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, balkon istana Kisra runtuh, 14 gereja runtuh, api sesembahan Majusi di Persia padam, yang sebelumnya menyala selama 1000 tahun, dan gereja Bahira ambles ke tanah. Lahir dalam keadaan sujud. Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain lagi dengan Nabi Muhammad yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Qaisasul Kubra melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. Lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia balik, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih 7 tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad adalah sudah dalam keadaan dikhitan saat lahir. Pertama kali dinamakan Muhammad. Secara bahasa, kata Muhammad merupakan isim ma'ful dari kata hamdun yang berarti pujian. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Mekah saat itu. Anehnya, nama itu tidak pernah terbersit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad SAW.
Hal ini sengaja Allah lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad, sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Adapun orang yang memberi nama tersebut adalah sang kakek Abdul Muthalib, sebab beliau menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk. Sejak mendapatkan isyarat melalui mimpi, beliau bertekad jika keturunan itu sudah lahir, akan dinamai Muhammad, yang artinya orang yang banyak mendapat pujian. Tertutupnya akses langit bagi iblis. Sebelum Nabi Muhammad lahir, konon iblis bisa mencuri dengar perbincangan malaikat soal suratan takdir di langit ketujuh. Kemudian, iblis akan menyampaikan informasi rahasia itu kepada para dukun, sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal gaib. Meskipun begitu, informasi yang dibawa jin seringnya sengaja dipelintir. Begitu Nabi Muhammad lahir, akses portal langit itu ditutup, dan iblis pun tidak bisa lagi mencuri dengar. Pancaran cahaya. Saat Nabi Muhammad lahir, seisi rumah Abdullah diterangi cahaya, bahkan kilaunya memancar sampai ke negeri Syam. Fatimah binti Abdullah yang hadir dalam peristiwa ini melaporkan, "Aku hadir saat Rasulullah SAW dilahirkan. Saat itu tampak cahaya menerangi seisi rumah. Aku melihat bintang-bintang turun mendekat, sampai aku mengira benda langit itu akan menimpaku. Aku juga melihat Rasulullah lahir sudah dalam keadaan sudah di khitan." Siti Aminah tidak merasakan keluhan saat mengandung. Secara medis, seorang ibu akan mengalami keluhan ketika sedang mengandung. Akan tetapi, kondisi fisik demikian tidak dialami oleh ibunda Nabi Muhammad. Berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Salah satu peristiwa menakjubkan bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah berhala-berhala di muka bumi terjungkal. Hal ini menjadi simbol bahwa kehadiran Nabi akhir zaman di dunia memiliki misi untuk menyudahi kemusyrikan. Gemparkan umat Yahudi. Salah satu kebanggaan yang dimiliki umat Yahudi atau Bani Israel adalah banyak nabi yang berasal dari ras mereka. Setidaknya hanya 10 nabi yang bukan dari Bani Israel, yaitu Nuh, Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Ismail, dan Muhammad. Berangkat dari realita ini, sebelum nabi terakhir lahir, umat Yahudi merasa percaya diri jika nabi yang kelak dinamai Muhammad itu berasal dari kalangan mereka. Akan tetapi begitu sudah lahir, ternyata nabi itu dari keturunan bangsa Arab. Mereka kaget bukan kepalang. Hal ini membuat mereka terpukul dan sangat kecewa hingga akhirnya tidak mau beriman. Nabi Muhammad SAW dijuluki sebagai rahmatan lil alamin, yang bermakna rahmat bagi seluruh alam semesta. Gelar ini menunjukkan bahwa beliau adalah anugerah dan kasih sayang bagi seluruh ciptaan Allah, tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia dan makhluk di alam semesta ini. Gelar rahmatan lil alamin adalah pengakuan terhadap kebesaran dan keutamaan Nabi Muhammad SAW dalam membawa cahaya kehidupan kepada seluruh manusia. Mari kita mengenang dan merenungkan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membawa cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.